Tak mulai ya. Oh, saya mau biasa nanti. Rek, komat. Rek, komat. Ada halangan rintang. Ada ini. Kui. Oke, mulai dari awal. Izin lurut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Di sini kami akan membahas tentang kompensasi. Nah, PPT ini disusun oleh saya sendiri, Siti Ayu Amalati Solihah, NIM 048, rekan saya Dinda Mahar Putri, NIM 067, Alifia Din Afisina, NIM 071, dan yang terakhir ada Trikusuma Adistina, NIM 061. Oke, saya full screen-kan dulu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Afi. Baik, terima kasih Ayu. Di sini yang pertama ada pengertian kompensasi. Jadi pengertian kompensasi menurut Siswanto Sastro Hadiwiryo adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan pada tenaga kerja. Karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga, pikiran demi kemajuan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dinda. Baik, selanjutnya ini adalah tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat dari kompensasi. Yang pertama itu menurut Hasibuan, itu tujuan kompensasi. Yang pertama ada ikatan kerjasama. Terjalinlah ikatan kerjasama yang formal antara atasan dan karyawan. Yang kedua ada kepuasan kerja. Karyawan dapat memenuhi kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Yang ketiga adalah pengadaan efektif. Pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. Yang keempat adalah motivasi. Motivasi ini atasan akan dengan mudah memotivasi karyawannya. Lalu yang kelima adalah stabilitas karyawan. Prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang komparatif, maka stabilitas karyawan terjamin karena turnover relatif kecil. Yang keenam adalah disiplin. Karyawan akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, pengaruh serikat buruh. Program kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Terus yang ke-8 yaitu pengaruh pemerintah. Program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuan yang berlaku seperti batas upah minimum, maka interferensi pemerintah dapat dihentikan. Selanjutnya yaitu manfaat kompensasi. Manfaat kompensasi ini dibagi jadi dua, bagi organisasi dan bagi karyawan. Untuk bagi organisasi yaitu yang pertama akan menarik karyawan yang tingkat keterampilan yang tinggi untuk bekerja dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu yang kedua yaitu memberikan rangsangan agar karyawan bekerja dengan maksud mencapai prestasi yang tinggi. Yang ketiga yaitu mengikat karyawan untuk bekerja pada organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat bagi karyawan, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua untuk dapat menimbulkan semangat dan kegembiraan kerja. Yang ketiga yaitu untuk dapat meningkatkan status sosial dan prestis karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Trikusuma. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kompensasi. Menurut Handayani 2015, kompensasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu kompensasi dalam bentuk finansial
dan kompensasi dalam bentuk bukan finansial. Kompensasi finansial ada yang bentuknya langsung dan ada yang tidak langsung. Sedangkan kompensasi yang bukan finansial dapat berupa penghargaan, pekerjaan, dan lingkungan pekerjaan. Adapun kompensasi dalam bentuk finansial itu terdiri dari gaji, upah, insentif, right benefit. Gaji merupakan finansial langsung yang berupa imbalan sejumlah uang yang ditetapkan dan diterima seorang pegawai atas pekerjaannya secara teratur. Upah merupakan finansial langsung yang pembayarannya atas dasar jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Insentif adalah finansial langsung berupa imbalan yang dibayarkan kepada pegawai karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Yang terakhir, right benefit, kompensasi tidak langsung yang berupa tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan tertentu terhadap semua pegawai dalam usaha meningkatkan kesejahteraan pegawai, seperti tunjangan jabatan, tunjangan hari raya, tunjangan keluarga, dan lain sebagainya. Lalu untuk kompensasi dalam bentuk bukan finansial, jadi bentuk kompensasi ini itu berupa jasa-jasa yang diberikan oleh organisasi dalam bentuk penghargaan, baik penghargaan kesetiaan, keteladanan, dan prestasi. Next. Untuk yang selanjutnya adalah dasar hukum kompensasi. Hukum pemberian kompensasi itu dijelaskan di pasal 99 ayat 1 Undang-Undang tahun 2003 yang berbunyi, setiap pekerja atau buruh dan keluarga berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Serta di pasal 29 PP nomor 1493 pasal 2 ayat 3, yaitu yang berbunyi perusahaan yang mempekerjakan sebanyak 10 orang atau lebih atau membayar upah paling sedikit 1 juta rupiah sebulan, maka wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program Jam Sostek. Lalu yang pertama ada upah lembur, yaitu dijelaskan di Undang-Undang nomor 1 1951 pasal 10 ayat 1, Jo Kepmenaker nomor 60, lalu Kepmenaker nomor 102 2004. Yang kedua, istirahat lembur atau cuti, istirahat kerja setengah jam setelah jam 4 jam, dijelaskan di pasal 79 ayat 2 Undang-Undang nomor 13 2003. Lalu istirahat mingguan 1 hari setelah kerja 6 hari, istirahat tahunan 12 hari setelah kerja 12 bulan, izin meninggalkan pekerjaan di luar istirahat tahunan, dijelaskan di pasal 93 ayat 4 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, pekerja kawin 3 hari, anak pekerja anak khitanan 2 hari, anak pekerja dibaptis 2 hari, anak pekerja kawin 2 hari, anggota keluarga pekerja meninggal 2 hari, istri pekerja meninggal 2 hari, serta anggota keluarga pekerja lainnya yang serumah meninggal dunia, yaitu 1 hari. Bukan suami atau istri, orang tua atau mertua, anak atau menantu. Lalu cuti haid. Cuti haid untuk pekerja wanita yang merasakan sakit waktu haid hari ke-1 dan 2, pasal 93 ayat 2, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, serta cuti hamil dan melahirkan untuk pekerja wanita, yaitu 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Total ada 3 bulan. Lalu untuk upah selama sakit, ini dijelaskan di pasal 93 ayat 3 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, yaitu 4 bulan pertama 100%, upahnya 100%,
Untuk 4 bulan kedua 75%, 4 bulan ketiga 50%, dan berikutnya 25% sebelum PHK. Selanjutnya tunjangan hari raya atau THR, yaitu Kemenaker nomor 494, yaitu masa kerja lebih dari 1 tahun, 1 bulan upah, masa kerja kurang dari 1 tahun tetapi lebih lama masa percobaannya, yaitu 3 bulan, yaitu dengan perhitungan N bulan dibagi 12 bulan dikalikan upah sebulan di atas atau sama dengan UMR atau UMK. Selanjutnya, dalam hal komponen upah, itu dijelaskan di pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikitnya itu sebesar 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Yang terakhir, yaitu uang pesangon, dijelaskan di pasal 156 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, penghargaan masa kerja dan ganti rugi untuk PHK di perusahaan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan untuk prinsip-prinsip dalam kompensasi. Prinsip-prinsip dalam kompensasi ini saya mengambil menurut Malthus 2009. Jadi prinsip-prinsip kompensasi ini terdiri dari 3, yaitu keadilan prosedural, keterbukaan gaji, dan juga keadilan. Jadi untuk prinsip keadilan prosedural, yaitu kompensasi keadilan ini dirasa menjadi suatu proses dan prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan mengenai para karyawan, termasuk dengan imbalan jasa mereka. Jadi para karyawan ini memandang keadilan prosedural ini dari sudut kebijakan, prosedur, dan tindakan para supervisor dan manajer yang mengimplementasikan terhadap kebijakan dari prosedur tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua adalah keterbukaan gaji. Dari sistem ini sedikit berbeda dengan keadilan karena persoalan keadilan yang lain juga menyangkut tingkat keterbukaan. Nah, yang ini jadi dalam sistem kompensasinya semakin banyak organisasi yang membuka atau perusahaan yang membuka sistem imbalan kerja mereka sampai pada tingkat-tingkat tertentu seperti sebelum merekrut mereka menginformasikan bahwa adanya kebijakan kompensasi kepada para karyawan seperti memberikan deskripsi umum mengenai sistem kompensasi dan juga menunjukkan letak-letak imbalan kerja seseorang dalam tingkatan gaji. Dan yang terakhir adalah prinsip kompensasi keadilan. Dalam prinsip kompensasi keadilan ini, apabila pemberi kerja tidak memberikan kompensasi yang dianggap adil oleh karyawan yang sehubungan dengan kompensasi yang diberikan oleh karyawan untuk melakukan pekerjaan yang sama di organisasi lain atau perusahaan lain, organisasi atau perusahaan itu kemungkinan besar akan mengalami suatu perputaran yang lebih tinggi sehingga organisasi itu mengikuti keadilan eksternal dan menggunakan survei gaji seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kompensasi. Jadi, dalam penentuan suatu kebijakan sistem kompensasi, komposisi maupun tinggi rendahnya tingkat upah sangat dipengaruhi berbagai kondisi yang timbul dari dalam, internal, maupun dari eksternal atau luar perusahaan. Nah, secara umum, kondisi tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa faktor. Menurut Melayu, SP Hasibuan 2003, faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi antara lain adalah yang pertama ada penawaran dan permintaan kerja. Jika pencari kerja atau penawaran lebih banyak dibandingkan lowongan kerja atau permintaan, maka kompensasi relatif kecil dan begitu pula sebaliknya. Kemudian yang kedua ada kemampuan dan kesediaan perusahaan. Jika kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi karyawan akan juga semakin besar. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi perusahaan. Apabila serikat buruh kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi juga semakin besar dan begitu juga sebaliknya. Jika serikat buruh tidak terlalu berpengaruh, maka kompensasi yang diterima oleh pegawai juga akan semakin kecil. Yang keempat ada produktivitas kerja karyawan.
Semakin baik dan banyak produktivitas kerja karyawan, maka akan semakin besar kompensasinya. Dan jika produktivitas kerja karyawan ini buruk, maka kompensasinya juga akan semakin kecil. Yang kelima, ada pemerintah dengan UU dan Kepres. Pemerintah dengan undang-undang dan Kepres menetapkan besarnya upah atau balas jasa minimum. Peraturan pemerintah penting supaya perusahaan tidak semena-mena menetapkan besarnya upah karyawan. Selanjutnya, yang keenam ada biaya hidup atau cost living. Jika biaya hidup di suatu daerah perusahaan tersebut tinggi, maka tingkat kompensasi atau upahnya juga akan semakin besar. Sedangkan jika biaya hidup di daerah itu rendah, maka tingkat kompensasi atau upahnya juga akan relatif lebih kecil. Contohnya, jika kita bekerja di ibu kota, maka kompensasi yang kita terima juga akan lebih besar karena biaya hidup di ibu kota lebih besar. Sedangkan jika kita bekerja di kota kecil, maka kompensasinya juga akan lebih kecil karena biaya hidup di kota kecil itu tidak terlalu banyak. Selanjutnya yang ketujuh ada posisi jabatan karyawan. Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji atau kompensasi lebih besar. Dan sebaliknya, jika karyawan menduduki jabatan yang lebih rendah, maka kompensasi yang diterima juga akan lebih kecil. Contohnya, jika manajer dengan karyawan biasa, maka manajer memiliki kompensasi yang lebih besar dibandingkan karyawan biasa. Hal tersebut searah dengan tanggung jawab jabatan tersebut. Kemudian yang kedelapan, ada pendidikan dan pengalaman kerja. Jika karyawan memiliki pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama, maka upah atau kompensasinya juga akan semakin besar. Karena kecakapan serta keterampilannya lebih baik dibandingkan karyawan yang memiliki pendidikan rendah atau pengalamannya masih kurang. Selanjutnya yang kesembilan ada kondisi perekonomian nasional. Jika kondisi perekonomian nasional sedang maju, maka tingkat upah atau kompensasi juga akan semakin besar karena mendekati kondisi full employment. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian kurang maju, maka tingkat upah rendah karena terdapat banyak pengangguran atau discouraged unemployment. Dan yang terakhir ada jenis dan sifat pekerjaan. Jika jenis dan sifat pekerjaan ini yang dilakukan oleh karyawan sulit dan memiliki risiko baik finansial dan keselamatan yang besar, maka tingkat upah atau balas jasanya juga semakin besar karena membutuhkan kecakapan dan ketelitian untuk mengerjakannya. Tetapi jika jenis dan sifat pekerjaannya mudah dan risiko baik finansial maupun keselamatannya kecil, maka tingkat upah atau balas jasanya juga akan relatif lebih rendah. Baik, selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Baik, itu tadi merupakan materi mengenai kompensasi. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan review studi kasus. Bentar. Nah, studi kasus yang kita review memiliki judul pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. Ini mempunyai volume 7 nomor 1 yang ditulis pada tahun 2018 oleh Jumiati Adnan dan Ruliati. Nah, next. Jadi, latar belakang penulisan dari jurnal di atas adalah pertama, mengenai perkembangan globalisasi. Kenapa kompensasi mengaruhi perkembangan globalisasi? Karena di era perkembangan globalisasi ini, banyak perusahaan yang dituntut untuk dapat memaksimalkan kinerja karyawan. Jadi, perusahaan harus mampu menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja karyawan untuk memaksimalkan kinerja dari karyawan. Nah, untuk memaksimalkan kinerja dari karyawan ini, di latar belakang disebutkan bahwa kinerja karyawan dapat ditingkatkan melalui peningkatan kompensasi dan motivasi. Jadi, karena adanya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, semangat dan kemauan dan ketelitian karyawan pada saat bekerja itu akan lebih maksimal, fokus, dan juga akan lebih disiplin.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Kompensasi sendiri itu merupakan adalah semua pendapat yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Tujuannya yaitu sebagai ikatan kerjasama. Yang kedua, kepuasan kerja. Yang ketiga, pengadaan efektif. Yang keempat, motivasi, stabilitas karyawan. Yang kelima, disiplin. Dan yang keenam, pengaruh serikat buruh dan pemerintah. Sedangkan disiplin kerja sendiri itu adalah tindakan manajemen untuk memberikan semangat kepada pelaksanaan standar organisasi atau pelatihan yang mengarah pada upaya membenarkan dan melibatkan pengetahuan sikap dan perilaku pegawai sehingga ada kemampuan pada diri pegawai untuk menuju pada kerjasama dan prestasi yang lebih baik. Next. Jadi metodenya ini di sini metodenya survei teknik regresi menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan explanatory research. Lokasi penelitian di kantor Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat dalam jangka waktu 3 bulan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini ada uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan tabel 1 pada gambar di PPT ini, dapat diketahui bahwa instrumen penelitian untuk semua item dan indikator bersifat valid. Bisa dilihat di keterangan ini, kemudian hal tersebut diketahui bahwa semua variabel penelitian memiliki koefisien alfa lebih dari 0,06. Koefisien alfa lebih dari 0,06. Bila hasil uji reliabilitas dikaitkan dengan kriteria indeks koefisien reliabilitas, menunjukkan bahwa alfa instrumen adalah tinggi. Dengan demikian, data penelitian bersifat valid dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Selanjutnya, adalah pengujian hipotesis. Kompensasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. Semakin baik kompensasi yang dimiliki pegawai, maka kinerjanya juga akan semakin besar. Yang kedua, disiplin kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. Semakin tinggi disiplin kerja pegawai, maka kinerja pegawai juga akan semakin meningkat. Uji T signifikan dengan sig kurang dari 0,05 ini berarti bahwa model yang dibangun menggambarkan kondisi pada tempat penelitian atau hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kantor Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya, yang keempat, nilai R-square sebesar 0,448 seperti pada gambar ini atau pada tabel 2 berarti bahwa model yang dibangun menggambarkan kondisi di luar kemampuan peneliti atau masih adanya hal-hal yang tidak dimasukkan oleh peneliti sebagai indikator dari masing-masing variabel. Hasil ini tergolong kecil sehingga perlu dilakukan penelitian selanjutnya. Next. Selanjutnya ada pengujian asumsi klasik. Yang pertama ada multikolinearitas. Multikolinearitas memiliki arti bahwa adanya kolerasi tinggi antara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan melihat variance inflating factor atau FIV. Jika VIF lebih dari 5, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nilai VIF pada tabel
tabel 3 ini kurang dari 5 sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya untuk gambar ini ada heterokedastisitas. Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa tidak terjadi heterokedastisitas karena tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik yang menyebar. Dasar pengambilan keputusan tersebut adalah jika ada pola tertentu yang membentuk pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas, dan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Next. Selanjutnya, ini ada normalitas. Berdasarkan grafik, normal probability plot dapat diuraikan bahwa terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, sehingga model regresinya layak dianalisis lebih lanjut. Next. Selanjutnya di sini ada analisis regresi linier berganda. Dari persamaan Y ini dapat dijelaskan bahwa yang pertama, jika nilai X1 dan X2 konstan, maka nilai Y berubah sebesar 1,714. Yang kedua, jika nilai X1 berubah satu satuan, maka terjadi perubahan terhadap nilai Y sebesar 0,272. Jika nilai X2 naik satu satuan, maka nilai Y akan meningkat sebesar 0,403. Selanjutnya, baik, untuk pembahasannya, yang pertama, ini pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan analisis regresi pada tabel 1, kompensasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa kompensasi berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,53. Kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya keadilan di antara karyawan dalam organisasi. Pemberian kompensasi yang tepat waktu dapat mencegah karyawan meninggalkan organisasi, serta kompensasi yang layak dan seimbang. Yang kedua, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 2, disiplin kerja menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa disiplin kerja berada pada kategori rata-rata dengan nilai rata-rata sebesar 3,53. Dengan demikian, peraturan pada kantor Dinas Provinsi Sulawesi Barat sudah baik. Namun, bila peraturan tersebut diabaikan atau dilanggar, maka karyawan memiliki kedisiplinan yang buruk. Sebaliknya, bila karyawan patuh pada ketetapan organisasi, maka kondisi disiplin kerja akan semakin baik. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini terdapat dua. Hasil dari penelitian dapat diambil semuanya. Yang pertama, kompensasi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai dengan P sama dengan 0,009 kurang dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,272 yang menunjukkan semakin baik kompensasi, maka yang diterima pegawai layak dan adil serta semakin baik kinerja karyawan. Yang kedua yaitu disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan. Dengan P sama dengan 0,001 kurang dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,403 yang menunjukkan dengan adanya disiplin kerja akan menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas sehingga memperoleh hasil yang optimal. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya kita menuju kepada kelebihan dan kekurangan pada jurnal yang ditulis. Yang pertama, kekurangan pada jurnal, judul tidak diterjemahkan dalam bahasa Inggris, namun dalam jurnal abstrak diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Yang kedua, kajian pustaka kurang menunjang penelitian. Yang ketiga, tidak ada keterangan, mohon maaf typo, keterangan gambar pada hasil. Jadi ada beberapa gambar yang tidak diberikan keterangan, jadi pembaca terkesan bingung nantinya. Kemudian yang keempat adalah pada metode penulis bertele-tele dan beberapa paragraf itu tidak dirapikan. Nah, kelebihan dari jurnal ini yang pertama adalah latar belakang ditulis dengan singkat dan jelas. Dua, dicantumkan beberapa kajian penelitian yang relevan. Tiga, kerangka berpikir disusun dengan menggulingkan tabel yang dengan menggunakan tabel yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, referensi yang digunakan banyak menggunakan jurnal yang terbarukan. Yang kelima, jurnal mudah dipahami karena ringkas dan penelitian menjawab hipotesis. Untuk selanjutnya, dari materi tadi, kami menggunakan daftar pusaka yang pertama dari Akmal Akhwanul tahun 2015, Bahri Ahmad Syaiful tahun 2019, Handayanite 2015, Elmatis Robert 2009, Sari Evaliana pada tahun 2015. Baik, itu tadi adalah penjelasan kami mengenai review studi kasus dan juga materi mengenai kompensasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf, banyak salah kata dan juga tindakan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.